Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kata orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Mearah, kepunyaan orang Sidon sampai ke Afek sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung di Libanon sampai ke Misrefot Maim. Semua orang Sidom, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel, menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan, bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maakah, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka, seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Asitarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maakah itu, sehingga Gesur dan Maakah masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot, Baal, Bet, Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret, Hasahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng gunung Pisga, Bet Yesimot. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu, dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya.
itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaser dan segala kota negeri di Gilead serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroel yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat, Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimrah, Sukot dan Jabon, sisa kerajaan Sihon Raja Hesibon, Sungai Yordan dengan daerah pinggirannya sampai ke ujung Danau Kineret di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian itu. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og Raja Basan, dan segenap Hawot Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab yang di sebelah timur Sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan Allah Israel. Dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Pembagian tanah Kanaan, inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eliezer dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang Sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan bagi-bagi merekalah negeri itu. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepada menjadi milik pusakanya.
Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu. Berhentilah berperang. Batas-batas daerah Yehuda. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Jin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Jin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Achmon dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hongla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgad di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneptoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efraim. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baalah, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baalah ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yerim, itulah ke Salon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekrom. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baalah dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang mengempur Kiryat Sefer dan merebutnya kepadanya, akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir, kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tengah Negeb ialah Kabjel, Eder Yagur, Ina, Dibona, Adada, Kades, Hajer, Inan, Gil, Telem, Bealot, Hajor, Hadata, Keriot, Hejron, itulah Hajar, Amam, Sema, Molada, Hajar, Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hajar, Sual, Besyeba dan segala anak kotanya, Baala, Iim, Ejem, Etolat, Kesil, Horma, Jiklak, Madam, Mana,
sana, Leboat, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Esitaol, Jora, Asna, Janoa, En-Ganim, Tapua, En-Nam, Yarmut, Adulam, Soko, Ajeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim. 14 kota dengan desa-desanya. Jenan, Hadasa, Migdal, Gad, Gilead, Mispa, Yoktel, Lakis, Botkal, Egron, Kabon, Lamas, Kilis, Gederot, Bet Dagon, Naama, dan Makeda. 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Ibta, Asna, Nejim, Kehila, Ahib, Ajib, dan Maresa. 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya sampai ke sungai tanah Mesir, lalu besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Gosien, Holon, dan Gilo. 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet, Tapua, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Jior. 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmet, Jib, Juta, Ijrel, Yokdeam, Janoah, Kain, Gibea, dan Timna. 10 kota dengan desa-desanya. Alhul, Bet Jur, Gedol, Maarat, Bet Anot, dan Eltoken. 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yerim dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan En-Gedi. 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaiannya, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korajim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati.
Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.